Shalom. Sebelum kita beribadah, silakan perhatikan poin berikut. Yang pertama, tinggalkan semua aktivitas seperti bermain. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, siapkan hati dan pikiran. Yang keempat, ambil posisi duduk yang baik dan tenang. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kakak yakin adik-adik semua pasti dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya, kakak ajak adik-adik semua untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Berkati dan sertai kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, di antara adik-adik siapa yang suka marah-marah? Siapa? Wah, kalau ada yang suka marah-marah, nggak boleh loh adik-adik. Karena kita sebagai anak Tuhan Yesus harus belajar, harus bertekad untuk menguasai diri dalam segala hal. Dengan cara apa? Berdoa dan mentaati perintah Tuhan. Nah, mari kita nyanyikan lagu Aku Belajar, Aku Bertekad untuk menguasai diri dalam segala hal.
adik-adik, Yesus adalah terangku, terangmu, dan terang kita semua. Nah, adik-adik, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh ragu. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah terang bagi kita semua. Mari kita nyanyikan lagu Tuhan adalah terangku. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, kakak yakin kita pasti terus semangat dan tetap sehat. Wah, tadi kita telah semangat untuk memuji Tuhan. Tadi kita telah semangat untuk bersorak-sorak bagi Tuhan. Nah, sekarang kita juga harus tetap semangat. Semangat untuk apa? Yaitu semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak untuk kita semua bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak-Mu boleh bersekutu, dapat melaksanakan ibadah, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami, memampukan kami untuk dapat mengerti, memahami apa kebenaran firman-Mu, dan kami menjadi anak-anak yang menjadi pelaku-pelaku firman-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik masih ingat gak ya? Buah-buah roh itu terdiri atas berapa ya? Kira-kira berapa ya?
Nah, pasti tentu adik-adik masih ingat kan bahwa buah baro itu terdiri atas 9 buah baro. Nah, saat ini kakak akan bercerita tentang buah roh yang ke-9, yaitu tentang penguasaan diri. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan penguasaan diri itu? Yang dimaksud dengan penguasaan diri artinya memiliki kemampuan mengontrol diri, menata diri, mengatur, mengendalikan diri sendiri sedemikian rupa, mengendalikan diri dari dosa agar tidak diperbudak oleh dosa. Misalnya adalah mampu mengendalikan pikiran, perbuatan, dan kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, apa sih tujuan dari penguasaan diri itu? Mengapa ya kita harus menguasai diri sendiri? Nah, adik-adik pasti penasaran kan? Nah, kakak akan memberitahukannya kepada adik-adik semua. Tapi adik-adik harus tetap sabar ya. Nah, adik-adik, tujuannya adalah supaya kita terhindar dari segala dosa dan keinginan yang tidak disukai oleh Allah. Nah, adik-adik, kakak yakin bahwa kita semua pasti memiliki keinginan. Namun, tidak semua adik-adik keinginan kita itu baik. Terkadang kita memiliki keinginan-keinginan yang tidak baik. Dan cara untuk mendapatkan dan mencapai keinginan itu terkadang salah. Contohnya, kita memiliki keinginan untuk memiliki baju baru karena Natal misalnya. Kita terdorong untuk menginginkan untuk memiliki baju baru mungkin karena teman-teman kita sudah punya, sehingga kita juga harus punya seperti yang mereka sudah miliki. Nah, sehingga karena kita melihat bahwa teman-teman kita yang lain sudah punya, maka itu mendorong kita untuk memiliki keinginan untuk memiliki baju baru atau baju Natal. Karena keinginan kita yang sudah sangat menginginkan itu, maka hal itu kemudian kita meminta kepada orang tua kita supaya membelikan baju Natal karena teman-teman yang lain sudah punya, maka kita juga harus punya. Nah, adik-adik, mungkin di saat kita meminta dibelikan baju baru kepada orang tua, tidak langsung terpenuhi atau tidak langsung dibelikan baju atau bahkan tidak sesuai dengan harapan kita sehingga kita kecewa. Nah, karena kekecewaan itu mengakibatkan kita semakin memiliki keinginan yang sangat besar untuk memiliki baju Natal yang bagus. Sehingga pada akhirnya karena kita tidak bisa menguasai diri sendiri, tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri, sehingga menyebabkan kita mencuri. Nah, kita memiliki baju Natal dengan cara yang salah. Nah, apa sebabnya tadi? Nah, sebabnya adalah karena kita tidak bisa menguasai diri sendiri. Nah, mungkin seharusnya kita itu harus sabar menunggu dan mungkin seharusnya kita itu berpikir suatu saat nanti pasti papa mama akan memberikan baju baru Natal yang lebih bagus. Jika kita tidak bisa mengendalikan keinginan kita, keegoisan kita, maka pikirannya akan memberontak terhadap dirinya sendiri, sesama dan juga kepada Tuhan. Nah, sebaliknya juga, jika kita mampu menguasai diri, pikiran dan hati kita, maka kita terhindar dari segala perbuatan-perbuatan yang buruk, yang merugikan, dan lain sebagainya. Adik-adik, tahukah bahwa sebenarnya musuh kita adalah diri kita sendiri,
bukan di luar diri kita, namun justru berada dalam diri kita sendiri, pribadi kita sendiri. Maka kemanapun seseorang itu pergi, kemanapun kita itu pergi, maka kita diikuti oleh musuh kita. Nah, oleh sebab itu penguasaan diri sangatlah penting dalam setiap orang, yaitu adik-adik dan juga kakak. Sebab orang yang tidak bisa menguasai dirinya, hati, pikiran, keinginan, emosi, tingkah laku dan lain sebagainya akan mengakibatkan pada hancurnya kerohanian, moral, dan kehidupan kita tidak berkenan bagi Allah dan juga sesama. Semoga kita menjadi anak-anak yang bisa menguasai diri, mengontrol diri sendiri, sehingga kehidupan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Melalui kita bisa menguasai diri baik dalam pikiran, perbuatan, dan tindakan kita setiap hari. Mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dengan senantiasa berdoa dan mentaati firman Tuhan. Demikian ibadah kita pada hari ini, dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kakak mengajak sekali lagi untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami anak-anak-Mu untuk bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami berdoa semoga apa kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama dapat kami tanamkan dalam hati kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang mampu menguasai diri sendiri dan dapat mengontrol diri sendiri, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Ini ibadah kami serahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Demikian ibadah kita pada hari ini, dan sampai jumpa di ibadah-ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.